Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah soleha dan pemirsa yang ada di rumah. Jumpa lagi kita di acara Ngeteh Pagi, ngobrol sama Teteh di pagi hari. Nah, seperti biasa di hari yang cerah ini saya hadir bersama dengan teman-teman yang hebat. Mereka masih muda, mereka juga masih menyelesaikan sekolahnya, tapi mereka mempunyai sesuatu yang luar biasa, yaitu keberanian mereka membuat bisnis yang menarik. Nah, kali ini bisnis apa ya yang akan kita lihat dan kita pelajari nih. Kita juga belajar bagaimana cara membuat bisnis dimulai dari awal hingga perjalanannya. Nah, kita lihat dulu nih seperti apa, silahkan. Wah, itu dia tadi, menarik ya. Itu namanya Gran, bukan Grand ya, Gran. Nah, Gran ini adalah produk tas yang diperuntukkan bagi wanita. Kira-kira mungkin usianya usia muda ya, usia antara 18 tahun, 19 tahun sampai 30-an. Nah, kita sekarang langsung ketemu lagi nih sama ownernya yang menciptakan produk Gran ini. Ada Nanda sama Abi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini udah cerah-cerah gini, pasti harus semangat memberikan penjelasan tentang produknya ya. Nah, kita cerita tentang Gran. Jadi Gran ini adalah produk tas yang dibuat sama berdua ya. Mungkin bisa cerita, Gran ini sebenarnya kenapa sih namanya harus Gran? Udah gitu, kenapa memilih jenis tas sebagai startup bisnis awalnya? Silahkan, siapa dulu? Jadi awal mulanya itu kenapa namanya Gran? Sebenarnya dulu awalnya bukan Gran, tapi namanya Pokaloka. Iya. Itu tuh dari dua kata, Poka itu artinya tas, Loka itu artinya lokal. Yang tadinya tuh kita pengen untuk mengangkat tas-tas lokal itu memiliki kualitasnya yang sama dengan kayak tas-tas yang bukan lokal gitu. Tapi pada perjalanannya ada bisnis lain yang namanya hampir sama gitu, yang akhirnya kita memutuskan untuk ganti aja, takutnya orang salah gitu mikirnya. Jadi akhirnya kita ganti namanya jadi Gran. Nah, Gran ini berasal dari inisial 4 co-founder kita, Gaida, Rindri, Abi, saya, dan Nanda gitu. Oh, awalnya berempat ya? Berempat, tapi memang pada perjalanannya karena ada satu dan lain hal, akhirnya yang bertahan di Gran ini cuman kita berdua. Oke, tapi nggak apa-apa, namanya masih tetap jadiin prasasti, prasasti di tas. Nggak apa-apa ya. Soalnya selain dari artinya dari nama kita berempat juga, artinya kan juga semoga besar, menjadi besar gitu bisnisnya. Grande gitu ya, ya. Gran. Terus sampai nenek-nenek semua gitu. Masih ada Gran gitu. Iya, usahanya terus sampai nenek-nenek, sampai nenek dan bisa diturunkan ya. Iya, itu. Betul, Iya, karena kalau yang namanya bisnis itu istimewanya itu bisa diturunkan gitu ya. Betul. Wah, asik banget nih. Nah, terus memilih produk tas dengan bahan dari kulit sintetis. Nah, kenapa pemilihannya kayaknya startup bisnisnya pengen tas nih gitu? Emang enggak? Kenapa pengen tas tuh karena semua cewek pasti pakai tas. Iya. Gitu, semua cewek juga pasti punya tas gitu. Dan sebenarnya banyak sih alasannya, tapi salah satunya adalah karena wanita itu identik biasanya tuh bawa barangnya banyak, tapi dia pengen tetap terlihat simpel. Makanya kita bikin tas Gran ini adalah dengan membawa nilai multifungsi, yang mana jadi si tas ini tuh bisa memuat banyak barang tapi masih terlihat simpel. Iya, betul. Gitu. Setuju banget apa yang dikatakan Abi. Karena terus terang saya sendiri nih ya, walaupun perjalanannya mungkin hanya sebentar, mungkin hitungannya cuma 1 jam apa 2 jam, misalnya kayak ngejemput anak, tapi barang-barang yang dibawa itu komplit gitu, banyak banget yang pengen dibawa. Betul. Jadi semua dibawa, tahu-tahu pas sudah hasil dimasukin ke tasnya itu jadi gede gitu ya. Ternyata memang di tas di Gran ini dibuat sesimpel mungkin, jadi barang yang segede apapun bisa muat gitu masuk ke dalam gitu ya. Seperti itu. Ya, di setiap desainnya itu kita
lebih memilih buat multifungsional gitu. Jadi kayak misalnya di tas ini Iya. di dalamnya tuh ada buat dompet gitu. Jadi kita nggak usah bawa dompet lagi, langsung naruh uangnya langsung di sini. Oh iya betul-betul, karena kalau misalnya ada dompet lagi agak ini ya makan tempat juga apalagi ya. ini tasnya kecil kan, Iya. jadi kayak langsung aja naruh uangnya di sini. Tapi kalau tas-tas biasa yang nggak ada slot buat uangnya kan harus nyari-nyari uangnya lagi kan. Kalau ini kan udah ada tempatnya sendiri, jadi kayak tinggal ambil aja langsung bayar, langsung ambil uang. Aduh, bener-bener. Kayaknya nanti kita akan cerita nih tentang konsep dari ininya ya, tentang konsep dari tasnya itu sendiri. Nah, lalu kita bicara lagi masalah tentang Grand nih. Itu awal pertama kali dibentuknya itu tahun berapa itu? Kita berdiri Tahun 2015 Januari. Januari 2015. Nah, itu memang jadi proyek awal buat sekolah, di sekolah kan ada harus buat ini proyeknya. Sebenarnya proyek awal kita bukan ini sih. Jadi kita dari 2 tim yang berbeda gitu. Saya sama Abi. Kalau saya asalnya dari makanan bahkan. Awalnya ya. Terus gabung sama Abi dan temennya ada berdua sama Gaida. Terus aku join. Asalnya mereka bikin perhiasan-perhiasan kayak gitu. Oke, perhiasan kayak gimana? perhiasannya itu dari bahan kayu sama likal. Dulu brandnya namanya Narundari. Nah, ketika Nyayu masuk itu kita masih Narundari bentuknya, tapi karena ini kan tugas juga kan memang banyak yang harus dilakukan juga, dan kita pikir dengan brand yang Narundari ini terlihatnya agak susah untuk ngejar tugas-tugasnya itu, karena kan itu pertama handmade, terus memang butuh orang yang lebih handal lagi untuk ngerakit perhiasan dan lain sebagainya gitu. Jadi akhirnya makanya kita langsung ganti ketika dia masuk, ganti aja. Ganti jadi tas makanya. Waduh, jadi dibolehkan ya di SBM di jurusan kewirausahaan itu untuk saat proyek pertama yang kita berikan ke dosen ataupun pembimbing yang pertama terus ganti dengan yang lain gitu, bisa Boleh, ya? Boleh ya. Jadi kayak dipersilakan untuk mencari passionnya sendiri gitu. Kalau kurang cocok dengan bisnisnya yang sekarang bisa diganti, tapi digantinya juga harus di setiap awal semester. Oh, di setiap awal semester. Diperbolehkan ganti pasangan juga boleh, ganti pasangannya, ganti bisnisnya juga boleh kayak gitu di setiap awal semester. Iya. Menarik ya di SBM ITB itu, menariknya itu adalah bahwa para mahasiswanya diberikan kebebasan untuk membuat startup bisnis apa yang memang menjadi hobinya, yang menjadi passionnya, dan juga bisa memilih partnernya, bahkan bisa sendiri, bisa ya? Bisa dilakukan dengan sendiri, asalkan memang tugas dan startupnya ini bisa terkelola dengan baik sampai selesai seperti itu ya. Waduh, asik banget nih. Terus kita masih ngobrolin tentang SBM ITB nih, cerita lagi nih. Pada saat kalian membuat research development dari tas ini, itu pembimbingnya ngebimbing sejauh mana sih sampai kalian akhirnya dari 2015, nah sekarang udah berdiri sampai sekarang? Kalau dari awal sih kayak kalau mentoringnya paling kayak kita ngasih konsep gitu sih kan, kayak Kak kalau kayak gini baiknya gimana ya, kan kita mau bikin tas biasanya kayak gimana nih, paling dia kayak nyaranin lihat ini deh, lihat bisnis ini deh, lihat bisnis ini deh. Terus kayak mereka kan juga udah kenal sama vendor-vendor buat tas kayak gitu kan, dikasih kontak-kontak kayak gitu. Sama dikasih kontak-kontak orang-orang yang udah bisnisnya jalan kayak gitu, biar bisa buat tanya-tanya. Waduh, enak banget ya, menarik. Jadi menariknya itu kalian tidak dibiarkan ibaratnya tuh mencari-cari ya. Enggak Terus jadi akhirnya kita bingung nih, kita harus merujuk kemana kalau misalnya ingin mencari bahan ataupun membuat konsep ataupun yang lain seperti itulah ya, semuanya itu. Jadi benar-benar semuanya diarahkan, dibimbing sama pembimbing. Jadi akhirnya startup bisnis yang kalian buat ini benar-benar mateng dan akhirnya jadi seperti sekarang ini. Waduh, menarik sekali. Keren-keren. Nah, nanti pemirsa dan muslimah solehah, kita juga akan sama-sama belajar barengan sama 2 mahasiswi keren ini tentang startup bisnisnya, bagaimana aktivitas bisnisnya dimulai dari awal sampai berjalan saat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngeteh Pagi.